nonton dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Apa lagi dulu tadi? Sadar. Sadar. Sadar aja. tinggi
gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biarlah kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, kata yang mengubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Begitu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan serta-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan keluarga. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan keluarga. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan serta-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, mulut kami penuh dengan puji-pujian. Ketika kami ada di hadirat-Mu, kami bersyukur. Kasih-Mu Membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan, dan
Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini. Oh, kasih-Mu berlimpah-limpah setiap hari. Ketika kami ada di hadirat-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa semua teman kami dimanapun mereka berada hari ini, pertolongan Allah turun bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala kemuliaan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk singar-singar yang luar biasa. Tolong ambilkan air putih papi yang di depan, yang di mimbar itu air putih papi. Baik, shalom. Shalom semua, apa kabar? Tumben malam hari ini. Pada di radio kah? Di radio ada berapa ya? Di radio ada 6. Yang di Zoom 9, karena di studio ada 4 sebetulnya. Berarti yang di luar 5 nih. Oke, baik, puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan sukacita. Amin. Semangat kita malam hari ini. Haleluya. Amin. Di studio penuh dengan anak-anak. Rame. Banyak anaknya. Haleluya. Baik, adakah yang mau berbagi sesuatu sebelum saya sampaikan? Adakah yang mau sharing? Haleluya. Apa yang kita bahas tadi pagi tentang haleluya. Tadi apa ya? Saya bilang temanya tadi apa ya? Saya jadi lupa. Kekuatan memandang. Oh, Kekuatan memandang. oke. Kekuatan memandang. Tadi ceritanya itu ya. Ceritanya apa? Yang ular itu ya. Jadi yang mereka pandang itu adalah sesuatu yang membuat imajinasi mereka muncul sebetulnya ya. Muncul bayangan. Jadi sengaja dibuat itu untuk menolong mereka. Untuk menolong bangsa Israel supaya mereka sembuh. Nah, sebetulnya saudara, hal ini juga ditiru oleh para dukun ya. Ditiru dukun untuk membuat si pasiennya ini ada iman terhadap apa yang dia katakan. Karena sebetulnya kan sumbernya semua sama ya. Jadi ketika seseorang percaya, baik itu berita negatif maupun positif, hasilnya selalu ada. Kalau yang negatif ya hasilnya negatif gitu. Ya, kalau dia khawatir aja, maka apa yang dikhawatirkannya akan terjadi kan begitu kan? Nah, dengan yang positif juga begitu. Makanya para pengkhotbah banyak menjadi motivator, motivasi. Ya. Nah, tetapi saudara, ada semua itu saudara masih apa ya? Kebenaran itu bukanlah mengimani sesuatu yang positif selalu gitu ya. Bukan begitu kebenaran. Kebenaran adalah standar. Nah,
Di dalam apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara? Saudara, sebetulnya akan terjadi pemisahan sebetulnya. Pemisahan dalam arti begini. Bahwa orang yang menyembah Allah yang benar apa adanya, akan sangat kontras sekali dengan yang hanya menyembah sesuatu yang boleh dikatakan samar-samar atau bayang-bayang. Sehingga saudara akan akan nampak dari perkataan-perkataan orang itu. Jadi kalau benar dia menyembah Allah yang hidup, maka tentu perkataannya adalah perkataan-perkataan yang pasti, bukan ambigu, bukan bayang-bayang, gitu. Selalu pasti. Itu orang yang menyembah atau mengikuti Allah yang real, gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu pengajaran tentang, sempat juga heboh juga ya, tentang nama-nama Allah kan, tentang nama Allah itu. Jadi nggak bisa lagi menyebut nama ini, nama itu, bahkan ada yang menyebut Bapak Yahweh, ada berbagai macam, saudara. Ya, Yesus Hamasia lah, gitu ya. Ada, karena nama Allah itu berasal dari, itu dewanya orang Arab lah, segala macam, gitu ya. Sehingga muncul pengajaran tentang nama-nama Allah. Dan ternyata itu tidak lama berlangsung ya. Jadi saudara, dari waktu ke waktu, saudara, kalau kita perhatikan, selalu akan ada kebenaran-kebenaran yang nampaknya benar, tapi tak seluruhnya benar. Ya. Contohnya juga tentang pengangkatan, ya kan? Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentang apa lagi? Tentang bagaimana hidup kita ini. Tentang kematian. Nah, saudara, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Nah, saudara, karena ingin tepatnya seseorang ingin menyembah Allah yang benar, malah jadi nggak tepat. Ini bau apa ya? Oh, bau spidol ya. Berarti maksudnya ada orang yang benar-benar ingin menyembah Allah yang benar, ingin benar-benar bisa mengatakan, oh, mengenal Allah yang di dalam Alkitab itu dari bahasa ini, ginosko. Sehingga bisa mengatakan akan terjadi perbedaan antara umat yang mengenal Allahnya dengan benar. Maka mereka akan bertindak. Jadi setiap orang jadi merasa sudah mengenal Allahnya dengan benar. Padahal waktu membuktikan, tindakan membuktikan apakah dia benar-benar mengenal Allah dengan benar. Nah, saudara, ada seorang raja, itu siapa ya? Adonia kalau nggak salah ya. Nah, Adonia itu kan ingin merebut tahtanya ayahnya ya. Pada waktu Daud sudah tua.
Nah, padahal saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Betseba melalui Daud bahwa anak Betseba lah yang akan menjadi raja, gitu, yaitu Salomo. Ya, jadi walaupun demikian Betseba itu saudara, kalau kita tahu kisahnya ya, jadi sebetulnya bukan hanya kesalahan daripada Daud di situ ceritanya. Jadi karena memang kita tidak tahu gimana ceritanya ya, tapi ada benarnya kalau kita lihat. Karena pasti Betseba tahu di situ adalah sotoh, apa namanya, di atas itu istana. Pasti dia tahu itu istananya Daud. Jadi bukan bukan semata-mata itu dosanya Daud. Ya, tapi ada unsur kesengajaan daripada Betseba juga. Nah, namun saudara, kita tidak melihat itu, namun kita lihat bagaimana ternyata walaupun ya seperti itu, ternyata Betseba itu tahu akan janji Tuhan gitu loh. Sama seperti Tamar ya. Dia sudah tidak akan mendapatkan anak dari anaknya Yehuda, namun entah kenapa ada yang mendorong dia untuk supaya dia punya keturunan dari Yehuda. Saudara bisa lihat di sana saudara, di mana si jahat ingin menggagalkan rencana Tuhan. Ya, ingin menggagalkan rencana Tuhan karena memang kan sudah dinubuatkan melalui Yakub tentang masa depan daripada Yehuda. Nah, namun kita tahu keturunan Yehuda yaitu siapa itu? Onan ya. Yang pertama kan Er ya. Yang kedua itu kan Onan ya. Ya, sudah. Ketika yang terakhir, siapa yang terakhir anaknya? Kan ada 3 anaknya ya. Yang pertama Er. Nah Er ini kan tidak punya keturunan dari Tamar. Akhirnya Er meninggal. Lalu diberikanlah adiknya yaitu Onan. Nah Onan ini nggak mau. Nanti yang jadi punya keturunan itu adalah abangnya. Jadi dia nggak mau memberikan keturunan kepada abangnya. Lalu ceritanya saudara, dia dibunuh Tuhan karena itu jahat di mata Tuhan. Jahatnya itu adalah karena sebetulnya itu bisa menggagalkan firman Tuhan gitu loh. Jadi sekali Tuhan berfirman, maka itu tidak bisa tidak, itu harus terjadi. Itulah kebenaran. Karena kalau tidak saudara, si jahat itu bisa mengintimidasi gitu di alam roh gitu. Jadi harus digenapi. Makanya saudara, kalau kita lihat saudara kejadian itu mungkin sangat ini sekali ya, tabu sekali ya, bagaimana seorang menantu harus memberikan keturunan kepada mertuanya kan gitu ceritanya. Ya, namun kita tahu saudara, di balik semua itu saudara ada firman Tuhan yang bekerja. Amin. Haleluya. Itulah cerita Alkitab. Sama dengan Betseba tadi saudara. Ingat saudara, Daud tidak punya keturunan dari Mikal. Kan ceritanya kan, karena apa? Mikal ini gimana ya, sombong sekali gitu loh. Mentang dia anak raja, dia memandang Daud itu rendah saudara. Tapi karena memang Daud ini adalah orang yang setia gitu. Orang yang setia, orang yang tulus, dia tetap pertahankan Mikal.
Dan Tuhan tahu kalau Daud itu tidak pernah jatuh cinta. Nah, saya sudah pernah khotbahkan itu ya. Sehingga saudara kalau kita lihat kisahnya dengan Batseba, nah, walaupun seperti itu, ternyata Allah bisa mempertemukan mereka. Oke, namun anak yang pertama itu karena perzinahan itu harus mati, tidak bisa enggak. Karena kalau hidup saudara itu nanti akan merusak di depannya. Dan tidak mau itu, ya. Karena kan pasti nanti kan di alam roh kan si Uria kan pasti akan nuntut kan. Ya, sehingga itu dianggap itu seperti tumbal lah. Ya. Nah, dianggap seperti tumbal yang anak yang pertama itu. Nah, saudara, setelah itu bagaimana kejadian selanjutnya? Akhirnya terjadilah. Nah, ternyata si Adonia, itulah si Adonia itu, saya lupa anak siapa, anak Hagit kalau nggak salah. Ya. Nah, dia mau ini saudara, mau mengambil tahta itu. Wah, itu cepat-cepat diketahui oleh si Batseba ya. Sehingga Batseba bersama dengan Salomo menghadap Raja Daud gitu. Dan akhirnya dipanggil Nathan, lalu Nathan menuangkan minyak ke atas Salomo lalu diumumkan. Nah, singkat ceritanya saudara, yang mau saya ceritakan adalah bagaimana Adonia ini lari ke bait suci. Di sana ada namanya tanduk ya. Tanduk-tanduk di mesbah katanya. Dia pegang itu. Ya. Dengan iman dia begini. Karena itu adalah tanduk keselamatan. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama itu banyak hal-hal yang mungkin secara jasmani. Jadi Taurat itu sebetulnya adalah logos gitu. Atau hal-hal jasmani atau hal-hal materi sebetulnya. Sehingga dia ingin berlindung di sana. Biarlah aku mati di sini katanya. Karena dia pegang prinsipnya itu adalah tanduk keselamatan. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira seperti itulah cara Allah berbicara di perjanjian lama. Makanya kan dengan simbol dengan membunuh binatang itu kan diganti dengan pakaiannya, itu menjadi pakaiannya menutup. Sehingga itu yang membuat manusia itu bisa berhubungan dengan Allah. Jadi sebetulnya, saudara, di tahap di perjanjian lama, sekalipun pengorbanan Yesus belum terjadi di situ, namun kualitas daripada korban itu sebetulnya itu boleh dikatakan di zaman itu sama. Sekalipun korban yang sesungguhnya adalah Yesus. Karena semua berlandas kepada kebenaran. Namun kita tahu saudara, dengan cepat orang Yahudi itu, umat percaya di zaman Taurat itu, dengan cepat bersandar kepada korban binatang. Dengan cepat jatuh ke situ. Jatuh di korban binatang itu. Ya, Shalom Pak Adi, Shalom Pak Janu, Shalom Arta, gabung ya. Baik. Nah, ya, oke. Lanjut ya. Perhatikan saudara. Nah, di zaman sekarang, jadi makanya sampai Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Dia bilang, oh Yahweh ya, sebelum Tuhan Yesus ya. Yahweh bilang begini, apakah
aku butuh, apakah lebih baik korban daripada mendengar, daripada taat gitu. Sehingga pada waktu itu saudara, orang Yahudi itu sudah menjadikan korban itu sebagai syarat untuk berjumpa dengan Tuhan. Namun pada kenyataannya terjadi banyak sekali penipuan di bait suci. Para imam-imam juga menipu di bait suci. Itulah yang terjadi berulang-ulang sampai akhirnya datanglah korban yang sesungguhnya. Oke, datang korban yang sesungguhnya, yaitu korbannya Tuhan Yesus. Oke, nah dengan cepat juga bahwa korban Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Seperti dibuat jadi jimat juga, sama seperti yang di zaman Taurat. Dikit-dikit orang mengandalkan Tuhan Yesus sudah disalibkan. Korbannya sudah cukup. Itulah yang terlalu mengandalkan yang namanya kasih karunia. Dengan cepat. Sehingga lagu-lagu orang percaya itu, aku percaya dia pasti memberkati. Aku percaya dia pasti menolong. Aku percaya aku akan keluar dari sini. Itu saudara, sebetulnya dia sedang menahan. Allah itu ada di situ, di kasih yang itu. Padahal Allah itu bergerak terus, saudara. Jadi dia yang bekerja. Makanya saudara, ketika murid-murid Tuhan dikatakan bahwa aku datang segera, maka dari zaman ke zaman berita aku datang segera tidak pernah berubah. Sehingga walaupun orang percaya itu sudah melihat, ini masa sudah ribuan tahun, masa datang segera, masa nggak jadi-jadi ya. Sedangkan nubuatan dari kedatangan Tuhan yang pertama itu dari zaman dinubuatkan oleh Yesaya paling 500 tahun. Sudah digenapi. Masa kedatangan kedua sudah mau 2000 tahun tidak terjadi-jadi gitu loh. Atau berita tentang pengangkatan. Padahal ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sudah jelas Tuhan Yesus yang bicara. Yohanes pasal 11 itu kan. Akulah kebangkitan dan hidup katanya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Oke? Tapi kan ayat itu kan tidak berhenti sampai di situ. Sehingga entah kenapa orang, maaf saya harus permisi sebentar ya. Sorry.
Haleluya, maafkan saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik. Perhatikan saudara. Jadi saudara, dari zaman ke zaman saudara, Allah bergerak, namun orang percaya nggak bergerak. Pengertiannya tidak meningkat. Padahal kita sudah dibanjiri oleh pengetahuan-pengetahuan atau pewahyuan-pewahyuan dari Alkitab. Namun generasi yang harusnya kita ini akan mengakhiri setiap zaman, saudara. Kalau kita bisa lihat dari tahun pekerjaannya Allah atau namanya tahun pengelolaan ya. Tahun kerjanya Allah. Harusnya kita ini sudah berada di penghujungnya. Namun yang terjadi adalah kita itu, zaman kita ini tidak membuat satu perubahan yang signifikan. Yaitu adalah bagaimana Tuhan sudah datang. Ada begitu banyak orang percaya, bahkan para hamba Tuhan tidak menyadarinya. Masih sibuk saja di pengertian-pengertian yang lama. Saya saudara ketika membaca misalnya mendengarkan khotbah, melihat gitu. Ketika tidak ada perubahan, saya berpikir begini. Apakah kira-kira orang-orang seperti ini apakah tidak menyadari ya kegagalan kepercayaan yang selama ini sudah stuck gitu? Apakah hanya membayangkan bahwa setelah mati baru hidup kekal gitu loh? Padahal Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Masa orang mempersiapkan diri untuk kematian? Bukankah Paulus sudah mengatakan, aku sudah mati. Arti dibaptis adalah mati. Jadi mati yang bagaimana lagi? Bukankah setiap kita yakin bahwa kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, masuk dalam langit baru, bumi baru. Lalu ada orang lagi pengen terangkat gitu loh. Seolah-olah saudara, mau terangkat itu harus mengikuti bagaimana Henok terangkat. Bagaimana Elia terangkat. Bagaimana Tuhan Yesus terangkat. Itu kan 3 zaman yang berbeda. Henok di zaman permulaan, itu di zaman penciptaan ya. Sementara Elia itu sudah zaman di endingnya perjanjian lama. Lalu Yesus di awal daripada perjanjian baru. Dan bisa melihat bahwa semua ini adalah cara Allah atau sistem kerja Allah gitu. Dari semua segala sesuatu yang terjadi, seperti yang saya ceritakan tadi, mengenai bagaimana Tamar, bagaimana Betsheba tadi, supaya keturunan yang dimaksud oleh Tuhan adalah dari Daud gitu. Tapi tentu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita melihat saudara. Kita melihat dari generasi ke generasi, boleh dikatakan hampir tidak melahirkan perkembangan ke generasi berikutnya. Contohnya adalah dari Salomo
Sampai kepada selanjutnya ke Yesusnya, saudara. Boleh kita lihat, saudara, bergantian, saudara. Tapi lebih banyak orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Raja-raja yang menggantikan Salomo berikut. Coba saudara baca sejarahnya. Itu kan berbicara mengenai sejarah gitu. Di situ kita melihat kecenderungannya. Dan akhirnya tunas Daud, yaitu Yesus. Kenapa dikatakan Yesus itu menjadi tunas Daud? Kenapa enggak Salomo, kenapa enggak berikutnya? Kenapa justru Yesus itu dikatakan jadi tunas? Tunas kan itu permulaan kehidupan yang baru ya, amin. Untuk memulai sesuatu yang baru, pekerjaan Allah berikutnya. Nah, selanjutnya saudara, kehidupan yang selanjutnya, kalau kita perhatikan, sebetulnya Allah ingin dari generasi ke generasi mewariskan pengalaman mereka bersama dengan Allah. Dan harus bertumbuh selanjutnya. Nah, seharusnya di zaman kita ini, saudara, kita bukan lagi hanya menanti-nantikan Tuhan. Tidak mungkin dong lagi kita itu menantikan kedatangan Tuhan. Kita sudah memasuki, kita sudah di endingnya, saudara, dari 2000 tahun pekerjaannya Allah. Semenjak zamannya Tuhan Yesus. Masa kita mau kembali dari awal, saudara? Masa balik lagi ke Taurat? Bagaimana dengan janji kemegahan bait suci yang kemudian lebih megah daripada bait suci yang pertama? Kemegahan bait suci yang terakhir. Lalu kemegahan apa yang mau kita saksikan? Tuhan Yesus pernah berjanji, rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Berarti kan kita sedang masuk di mana dia sedang membangunnya. Ingat, Tuhan yang membangun. Berarti kalau Tuhan yang membangun, kita ini apa? Kita kan harus mundur dong. Dia yang bangun kok. Kan sudah dikasih waktu. Para rasul sudah dikasih waktu untuk membangun. Namun inilah hasilnya, saudara. Jadi para rasul itu harus beristirahat. Supaya apa? Supaya dia sendiri yang membangun. Allah yang pernah hidup di tubuhnya Tuhan Yesus. Oh? Enggak, ini salah. Dia sharing screen. Salah si ini. Dia share screen pula. Oke, baru gak bisa share screen. Oke, tidak apa-apa, kepencet. Ya. Oke, lihat ya. Jadi saudara, dari yang terus kita setiap hari Zoom ini, tahu nggak tujuan Tuhan apa? Supaya kita ini benar-benar nyata. Kita nih mesti belajar nih sekarang. Tahu nggak saudara? Orang-orang percaya yang sudah mati sebelum kita. Ini sebelum kita ini. Tahu nggak apa yang mereka kerjakan di sana? Saudara, mereka benar-benar mati. Mereka tidak bisa lagi bekerja. Memang, saudara, kalau mereka terikat dengan pelayanan mereka, mereka akan terus berkhotbah, akan terus mencoba ingin bekerja. Berkhotbah. Menginjili juga mereka, saudara. Namun yang Allah inginkan ketika mereka mati adalah benar-benar istirahat. Nih kamu lihat nih, aku sedang bekerja. Jadi mereka benar-benar mati supaya mereka melihat. Kan firman Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati.
Artinya bisa melanjutkan hidup terus. Itu bedanya dengan orang yang tidak menerima Tuhan. Gak bisa melanjutkan hidup gitu loh. Kecuali kalau mereka mendengarkan suara anak Allah. Jadi ketika mereka mendengar dan itu ada waktunya. Dan lebih mudahnya mereka itu menerimanya adalah melalui DNA keluarga mereka. Ya, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Itu jadi ada terang ke sana. Jadi seperti kotak. Itu sistem kerja Allah. Ya, itu sistem kerja Allah. Selalu begitu, ya. Nah, kita sedang tidak membahas itu. Namun saudara, yang sedang kita bahas adalah orang-orang yang sudah mati sebelum kita, itu mereka itu merenung. Jadi saudara, yang mengatakan bahwa akan masuk ke surga, itu adalah pintu gerbang. Namun surga yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Kehidupan di dalam Allah. Itulah kehidupan di dalam surga. Jadi kalau boleh kita katakan, surga itu luas sekali. Jadi tergantung di posisi mana ketika terakhir mereka mati. Ya disitulah posisi mereka. Jadi kalau mereka masih menyembah Allah yang bayang-bayang ketika terakhir mereka hidup. Ya di situ juga. Sampai akhirnya ketika mereka terus dikasih kesempatan melihat hidup, bolehlah terus mereka maju. Tetapi kalau ikatan pelayanan di dunia masih kuat, itu yang membuat mereka tidak bisa maju. Kasih mereka kepada keluarga yang tinggalkan masih kuat, makanya kan kita sering kecelek kan. Masa sih kita sudah lihat misalnya, kalau yang bagi yang melihat ya, sudah naik ke pangkuan Abraham, kok balik lagi. Itu kan udah beberapa kali kita tahu ceritanya kayak gitu kan. Baik cerita dari Pak Andreas gitu. Udah nyampe di sana, balik lagi. Karena apa? Karena si ini begini sedih meninggalkan anaknya kan gitu kan. Nggak bisa karena terikat gitu loh. Nggak bisa melepasin. Nah, itu jugalah yang menahan orang-orang percaya sekarang tidak bisa masuk ke hatinya Allah. Misalnya begini, saudara. Seperti yang kemarin kan. Kan pasti saya terpikir dong. Ya kemarin dia minta didoain. Kenapa ya saya nggak doakan ya? Padahal dari kemarinnya itu sudah, sudah berkali-kali. Nggak bisa lepas. Dalam arti begini. Dalam arti dia butuh Tuhan hanya ketika perlu. Ketika sudah lewat, lupa gitu loh. Berkali-kali begitu. Lalu saudara, godaan daripada si jahat begini. Nah, kamu gak punya kasih. Ada lagi satu yang minta dilayani gitu ya. Entah kenapa saudara, belum bisa juga saudara. Entah kenapa, aduh gimana ya, Tuhan kok jadi begini ya Tuhan ya. Kalau yang lalu-lalu saudara, itu gampang sekali saudara. Tapi kenapa kali ini begini ya? Saudara, kadang-kadang pun saya mau bikin status. Karena begini saudara, risih sekali kalau orang-orang berbicara mengenai kematian gitu ya. Ada lagi yang bilang begini saudara. Tapi dianggap orang lucu loh. Tapi saya begini, aduh orang ini ya. Bilangnya begini saudara. Ini teman kemarin yang nyumbang peti mati itu saudara. Karena kerjanya di situ kan. Dia bilang begini, "Oi, bikinlah, update lah fotonya di FB foto terbaru," katanya, supaya nanti kalau mati gampang cari fotonya katanya. Udah. Karena dia bilang begini saudara, karena hari-hari ini kematian itu datang tiba-tiba gitu katanya.
Jadi kapan aja bisa mati. Jadi daripada susah nanti cari fotonya, keluarga ini susah cari foto terbaru, postinglah foto terbaru. Nanti bisa bikin di profilnya kayak apa gitu ya. Supaya nanti ya ketika cari foto nggak susah. Karena pengalaman dia kan dia pelayanan di situ ya. Bisnis di peguburan gitu ya. Wah, dia sudah di Batam, ya dia yang cukup berhasil ya, karena nggak ada yang memulai dari pengantaran semua gitu ya. Dia punya tim yang ya luar biasa lah. Jadi dari prosesinya semuanya, wah top banget gitu ya. Mungkin saudara, dia itu saudara kebingungan kan cari, oh ambil foto yang terbaik katanya kan. Wah nggak ada, dicari-cari kemana, nanti kan ada foto di mana kan difoto gitu kan. Baru dibesarin kan gitu kan, sulit. Makanya dia kasih diposting itu di FB saudara. Oi, bikin kayak update status, update foto terbaru supaya nanti kalau mati nggak susah cari foto katanya. Saya dalam hati begini, ampun ya. Dan orang yang respon itu, orang yang komen itu saudara merasa itu joke gitu loh, lelucon gitu, atau gimana? Ada yang wah berani kali posting seperti itu. Ada yang bilang mantap lagi. Yang saya berpikir begini, lah sudah yakin sekali dengan matinya itu gitu loh. Saudara, kalau selama kita hidup, kita nggak berjumpa dengan Allah yang benar, yang saat ini, yang real, yang sekarang ini, yang bukan apa kata orang, maka di dunia orang mati tidak akan jumpa dengan Allah yang sesungguhnya, percayalah. Jadi selama ini ada banyak orang percaya sudah dibohongi dengan kebenaran yang tidak sempurna, saudara. Kepercayaan banyak orang adalah apa kata orang. Jadi sama seperti Ayub. Kan Ayub tidak mengetahui bahwa Allah bekerja di dalam dia kan? Iya kan? Betul nggak? Makanya dia komplain sama Tuhan. Dia menjalankan kehidupan seperti itu. Dia takut akan Tuhan. Dia saleh. Dia tahu tentang kebenaran-kebenaran daripada yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Dia tahu. Dia menjalankannya. Namun dia tidak tahu bahwa yang menggerakkan semua itu, yang membuat firman Allah bekerja di dalam dia, yang membuat dia menjadi hidup kudus. Coba saudara perhatikan. Pikirkan saudara. Sedangkan Tuhan saja sudah bilang bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Masakan dengan adanya seorang Ayub atau siapapun yang saleh selainnya, masa itu menggagalkan perkataan Tuhan yang mengatakan semua orang sudah berdosa? Kan Tuhan sendiri sudah turun di Kejadian pasal 6. Melihat betapa rusaknya manusia itu, saudara. Sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomora juga sudah demikian. Sangat rusak, rusak benar. Masakan dengan Ayub yang seperti itu, masakan, saudara, itu menggagalkan perkataan Tuhan yang tadi. Berarti Tuhan pembohong dong kalau gitu. Lah buktinya masih ada Ayub. Atau masih ada Nuh gitu. Artinya apa saudara? Artinya bahwa Allah turut bekerja. Amin. Allah bekerja di dalam diri seseorang untuk tetap memunculkan, tetap ada terang yang ada di muka bumi ini. Namun inilah yang tidak disadari para orang percaya atau manusia. Sebetulnya lebih baik saya katakan ini manusia lah. Karena boleh dikatakan sekarang orang percaya dengan agama lain hampir tidak ada beda, saudara. Cobalah lihat. Takut sama-sama takut. Khawatir sama-sama khawatir. Coba apa bedanya dong?
Ragu-ragu akan kehidupan yang akan datang, ragu-ragu juga. Apa bedanya? Dari zaman ke zaman tidak berubah. Lalu kalau ada muncul hamba Tuhan mungkin yang berapi-api. Wah, ini baru hamba Tuhan katanya. Iya. Semua orang cari hamba Tuhan mana yang benar menurut dia. Padahal dia sendiri sedang datang di tengah-tengah kita. Berinkarnasi, mau hidup natural menjadi manusia, menggantikan kita. Haleluya. Saudara, ketika setiap hari harus mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan mau bicara apa hari ini gitu ya. Saudara, setiap hari benar-benar disadarkan begini. Kalau masih mengandalkan begini, coba baca sesuatu. Supaya begini, saudara. Supaya ada batu loncatan saya untuk berbicara. Tapi tahukah saudara, selalu dalam hati saya begini, sampai kapan kamu terus begini? Selalu ada satu keraguan gitu loh. Bahwa dia benar-benar nyata di dalam kita. Dia benar-benar mau mengajari kita. Percayakah saudara? Dia sendiri mengajari kita. Namun dalam respon setiap kali saya tanya saudara. Yang terjadi saudara adalah saudara ragu dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Padahal sebetulnya Tuhan sudah bekerja. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami seperti yang saya tanyakan ya. Karena seringnya begini memang. Begitu kita menyaksikan sesuatu, menceritakan, oh Tuhan sedang melakukan ini. Yang ada saudara mengalami serangan. Sehingga sepertinya kehancuran kesaksian saudara runtuh. Padahal tahu nggak saudara? Sebetulnya itu caranya Tuhan juga. Itu Tuhan sedang bekerja. Saudara, kita ini bertumbuh bukanlah ketika kita mendengarkan banyak. Saudara mendengarkan banyak, itu hanya pengetahuan. Tetapi kalau saudara melihat reaksinya, dia mengatakan ini. Coba, apa responnya? Apa hasilnya bagi saudara? Oh, hasilnya begini. Ayo cerita. Nah, begitu cerita, saudara akan lihat nanti. Oh, begitu. Sampai hasilnya, target yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa saudara semakin menyadari bahwa bukan saudara lagi yang hidup. Saudara akan menemukan diri saudara, perbedaan antara diri saudara dan diri Allah. Itu akan bergantian. Tahu nggak saudara, target di dunia yang baru, di langit baru, bumi yang baru, kan dia kan nggak mau lagi kan ada pemberontakan kan? Semua manusia sudah berontak, saudara. Yang tidak berontak cuma satu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus yang sama, oke,
Yang sudah jadi manusia itu, Kristus yang sudah jadi manusia itu, dialah yang datang kedua kali. Sebelum dia datang nanti di awan-awan dengan jelas, kalau yang sudah datang di awan-awan itu, saudara, itu sudah penghukuman, sudah pemisahan langsung. Itu semua, saudara, iblis dan ante-antenya yang ikut dengan dia. Jadi akan ada yang terakhir itu perang Armageddon itu, saudara. Itu pemisahan langsung sudah gitu loh. Jadi kalau sebelumnya, lihat saudara, lihat perkembangannya ya. Tadinya iblis itu masih ada di ini, masih ada di sorga, masih bisa. Namun kan kalau saudara baca di kitab Wahyu, celakalah engkau bumi katanya. Bersukacitalah hai sorga. Oke? Karena di sorga dia nggak ada lagi. Karena dia sudah diturunkan ke bumi. Tapi setelah itu kan, dia turun lagi kan. Tuhan kan turun kan. Oke? Dia turun bersama dengan orang kudusnya. Nah, sebelum sampai di situ, dia ini secara rahasia sudah datang di antara kita. Inilah yang tidak disadari. Karena apa? Karena kita ini sudah diajarkan tentang Allah. Apa kata orang? Apa kata Alkitab? Apa kata Paulus? Apa kata Petrus? Apa kata Pak Andreas? Maka semua orang minta didoakan beliau terus kan? Ya karena kasihan ya didoakan. Samalah seperti saya juga. Tapi puji Tuhan saya agak tegaan sekarang, saudara. Agak kejam sedikit, saudara. Tapi ketegaan saya justru adalah lebih baik daripada saya tidak tega. Ya. Lah kalau saya nggak tega, berarti saya menghalangi Tuhan dong bekerja atas orang itu. Memang iya orang-orang yang baru kita tolong ya. Itu ada pembedaan ya. Tapi ingat saudara, sebelum kita menolong orang lain, sebelum kita menolong bayi untuk mengambil pernafasan, kita harus pakai pernafasan dulu kan. Baru kita bisa tolong kan, itu kan aturan di pesawat kan. Jadi sama seperti itu saudara. Kita mesti memperoleh hidup itu dulu. Tinggal di tahta dulu. Kalau enggak saudara, orang akan lihat terus, akan semu terus. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi warisan mereka. Pengajaran apapun yang kita punya, kalau bukan Tuhan, maka tidak akan ada hasil apa-apa. Sekalipun nampaknya kita ada hasil. Lihat saudara, pekerjaan Tuhan pasti sekali kan? Dari 12 orang, dia jamin. 11 orang dia jamin. 1 itu karena sudah tertulis. Artinya apa? Semuanya dijamin. Jadi gak ada yang gagal. Termasuk dalam 1 orang yang gagal ini, dia tidak gagal. Tapi sekarang ukuran keberhasilan orang, seorang hamba Tuhan adalah orang itu minimal sama seperti dia. Minimal. Padahal ukuran keberhasilan kita adalah kita boleh mundur dan Tuhan yang bekerja atas orang itu dengan bebas. Semakin kita tahu posisi kita itu adalah kita sudah mati, kita hanya mendampingi. Disitulah tingkat keberhasilan pekerjaan Tuhan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saudara,
Kadang saudara tergoda, saudara ingin apa ya? Apalagi kalau yang buat status tentang pengangkatan. Lalu buat misalnya video tentang pengangkatan gitu ya. Kirim lalu bersiap-siap saudara. Tuhan sudah mau datang. Saya rasa dalam hati begini, oh Tuhan, apa orang ini gak sadar ya? Masa berita kita gak berubah sih? Saya rasa sekarang ini saudara, yang lebih percaya pengajaran akhir zaman yang kita dulu, lebih banyak orang Muslim. Orang Kristen yang sekarang, orang percaya yang sekarang, aduh gak tahu lagi saudara, udah mau mati aja. Tapi udah mau mati pun itu saudara, anehnya masih menggantungkan imannya kepada dunia ini. Tetapi tetap bilang, lucunya itu tetap bilang, kita tetap percaya apapun yang terjadi. Aduh, tapi sudah memilih dunia. Saya benar-benar saudara jujur dalam hati begini. Ini orang ini gimana ya? Ngerti yang diomongin gak sih? Dia bilang percaya sama Tuhan. Tapi menyerahkan dirinya kepada dunia ini untuk diselamatkan oleh dunia ini. Katanya Tuhan sudah menebus segala sakit penyakit kita. Masih percaya dengan diagnosa dokter. Oh, dengan USG hasilnya begini. Diumumkan lagi, saudara. Diumumkan hasil diagnosa dokter. Yang bohong-bohongan itu, saudara. Ya kan menurut Tuhan kan itu hoax. Lalu diposting di hadapan semua orang. Lah, jadi yang selama ini yang dia bilang Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Kan itu kan sedang menyangkal itu kan. Dengan berita, memberitakan. Itu kan berarti kan menyebarkan berita hoax. Sekalipun menurut dunia itu betul. Ada lagi yang bilang, oh puji Tuhan. Cuci darah saya berhasil yang kesekian. Dihitung tiap kali saudara, 180 berapa gitu. Hamba Tuhan ini saudara. Lalu kalau nanti pas kurang darah saudara, memohon-mohon belas kasihan. Minta tolong untuk teman-teman saudara yang punya golongan darah ini. Tolong sumbangkan darahnya. Oh Tuhan, tolonglah saya. Saudara, ini menjadi risih saudara. Ini gimana ya? Saudara, saya pikir mama saya kejam saudara. Dia bilang begini, kalau kayak gitu, kalau menurut saya ini kejam loh menurut saya. Untung adik saya nggak dengar ini kalau saya bilang. Lebih baik kayak gitu mati aja lah katanya. Mama ini. Karena langsung dia ngomong ke saya. Untung masih hidup sampai sekarang sudah cuci darah berapa 3 kali seminggu kalau nggak salah. Berbeda dengan yang tadi si hamba Tuhan saya ceritain. Ini yang dibilang mama saya ini. Kejam kali mama saya ini saya pikir. Tapi ada benarnya juga saudara. Lalu teman-teman yang bilang dengan bangga diposting lagi. Saya kadang-kadang begini. Pak Andreas, biar Bapak hidup lagi lah. Supaya bisa bilangin sama mereka ini. Kira-kira kan mereka pengikutmu. Bilangin deh sama mereka. Kira-kira kalau kamu hidup, masih hidup sekarang. Kira-kira setuju nggak dengan itu? Dengan keputusan yang mereka sudah buat itu. Itu kan para pengagummu. Kan katanya mereka pengikut Musa. Kan dulu kan kayak gitu kan. Kami pengikut Musa katanya. Seandainya kamu pengikut Musa, pasti mendengarkan saya. Kan itu Tuhan Yesus ngomong. Namun mereka kekal bilang mereka itu pengikut Musa. Musa di sana saudara, karena ditahan-tahan Tuhan saja di alam roh saudara.
Apa kau bilang? Kau pengikutku. Itu sudah ditahan-tahan sama si Paulus sama si Petrus. Sudah bos. Tenang. Ditahan-tahan, dia mau marah sebetulnya dia, saudara. Ingat, kamu kan manusia lembut, katanya. Disabar-sabarin hatinya itu, saudara. Karena apa? Orang mereka mengatakan pengikutnya. Aduh, itu saudara malu sekali loh, saudara. Guru kita di sana malu rasanya. Aduh, aku kan nggak mengajarkan kayak gini sama kalian. Kenapa jadi kalian kayak gini gitu? Kalau dia mau bisa ngomong gitu, udah kalian ikut dengan Zoom yang di Batam aja gitu. Lucu ya? Tapi kenyataannya begitu yang sedang kita lihat, saudara. Ada banyak orang berpikir menyembah Tuhan Yesus, tapi menyembah bayang-bayang. Ada banyak orang yang ikuti pelajaran cloning Yesus, tapi sampai hari ini tidak tahu cloning Yesus itu yang bagaimana. Hanya begini, saudara, membayang-bayangkan apa yang diajarkan manggut-manggut. Saudara tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita terima dan percaya. Lihat yang dikatakan kepada Marta itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Seandainya dia percaya, nggak ditinggalkannya Tuhan Yesus di situ, saudara. Malah pergi ke Maria lagi. Supaya apa? Dengan harapan, si Maria ini kan dia tahu sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau si Maria ini nanti yang ngomong, pasti langsung bertindak dia. Kenapa nggak diajaknya Tuhan Yesus langsung? Oh gitu ya Tuhan. Engkau adalah kebangkitan hidup. Ayo kita langsung ke kuburan. Gitu kan bisa. Loh. Itu loh yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Jangan menangis. Barang siapa percaya kepadaku, akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan yang hidup akan hidup selama-lamanya. Kita percaya, benar nggak kita percaya Tuhan Yesus? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, mana yang kita dengerin? Mati adalah keuntungan. Hidup adalah hidup bagi Kristus. Bukan bagi dunia ini. Amin. Ya. Kalau selama ini kita masih berpikir kita percaya Tuhan, tapi pada kenyataannya kita takut dengan dunia ini, kita takut dengan antikris, berhentilah jadi orang percaya. Karena yang engkau ikuti bukan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Yang engkau ikuti adalah Tuhan Yesus yang ragu-ragu. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Di dalam dia tidak ada keraguan-raguan. Tuhan Yesus itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Pasti. Itulah Tuhan yang kita percayai. Kalau dia bilang kita sudah duduk di samping kanan. Lah kok kita masih berpikir. Kita ini mau terangkat. Mau terangkat kemana? Berarti kan terangkat ke tempat yang lebih tinggi daripada tahtanya Tuhan kan? Itulah bahaya pengajaran pengangkatan. Lah, kan sudah dibilang kita ada di situ. Terus mau kemana lagi? Mau kita nantikan lagi pengangkatan yang tidak terjadi. Sampai kita ditipu sekarang. Dengan penglihatan-penglihatan, dengan mimpi orang-orang tentang pengangkatan. Hanya berdasar kepada yang diajarkan oleh Paulus. Kita diubah dalam sekejap mata. Saudara, mungkinkah saudara kita diubah dalam sekejap mata? Lalu prosesnya kita tidak alami. Saudara, kepercayaan apa yang istilahnya kepercayaan yang simsalabim?
Lalu kenapa kita hidup sampai dengan hari ini? Kenapa kita masih hidup menjalani ujian? Masih menjalani cobaan? Masih diizinkan iblis mencobai kepercayaan kita? Untuk apa? Kalau bukan untuk kita itu menjadi pemenang. Yaitu dengan teguh memegang apa yang kita percayai. Amin. Ya kalau enggak udah dari dulu kita mati saudara. Ngapain kita hidup? Kalau memang ya simsalabim saja. Kan sekarang kan banyak orang pikir begini, ya sudahlah kalau sudah mati selesai. Siapa bilang sudah mati selesai? Yang mati kan tubuh kita saja kan. Kita sudah tahu kan, kita ini yang sudah ngerti alam roh ini kan. Yang mati kan cuma tubuh, jiwanya mati enggak? Kan cuma keluar saja. Kan tubuh kita ini begitu rohnya keluar, kan tubuh kita langsung mati kan? Berarti kan nggak ada guna dong tubuh ini. Kematian yang sesungguhnya adalah kematian yang kedua nanti. Itu benar-benar mati semua, dibakar itu si jiwanya tadi. Roh yang asli kembali kepada pencipta, saudara. Jiwa itu yang melangsungkan hidup si manusia kita, saudara. Itulah yang sedang diselamatkan. Dan sampai kita benar-benar menyadarinya, sehingga semua pengaruh iblis, pasukan iblis yang bercokol di area hidup kita ditaklukkan oleh kasih-Nya Tuhan. Ditaklukkan oleh firman. Sehingga puncaknya saudara, tidak ada lagi pemberontakan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Gak ada. Karena apa? Karena benar-benar Yesus yang sudah menang 2000 tahun yang lalu, yang sudah bangkit, yang sudah duduk yang sudah memegang Bapa. Itulah rohnya, itulah yang datang kepada kita melalui firman-Nya yang Dia ketok pintu rumah kita. Di situ kita menyadari saat kita makan seperti inilah Dia mengajari kita setiap hari. Segala pandangan kita dialihkan daripada melihat dunia ini. Kalau selama ini kita hanya melihat iblis, walaupun kita katakan kita tidak menyembah iblis, tapi pada kenyataannya, kehidupan yang sebenarnya, kita menyembah iblis. Kenapa? Saya katakan demikian. Kita lebih mempercayai perkataannya. Ketika utusannya para dokter yang pintar-pintar, dia bilang, kita sakit ini, kita sepakat dengan itu. Kita lupa dengan perkataan Tuhan. Lalu dengan mantapnya kita umumkan lagi. Kita tunjukkan lagi kepada orang lain. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan mengumumkan itu, tujuannya apa? Apa tujuannya coba? Apa tujuannya? Apakah itu tujuan memuliakan Tuhan seperti itu? Tapi dia pikir dia memuliakan Tuhan, saudara. Karena dia pikir, oh dia bertekun di situ. Oh Tuhan. Enggak salah itu, saudara. Lalu kalau ada orang mengkhotbahkan, oh kita siap mati. Kita mempersiapkan diri untuk kekekalan, untuk mati. Maksudnya kekekalan itu kalau mati. Aduh, betapa sedihnya saudara Tuhan. Jadi kalau kayak gitu, untuk apa aku biarkan kamu hidup? Ya kau ambil aja, kau pulang. Cuman kau nggak tahu kan nanti di kehidupan yang akan datang. Waktu kamu mati kan kamu nggak tahu apa yang kamu belum pernah mati kan. Terkejut nanti kamu, aduh itu Tuhan tahan-tahan loh.
Itu pasti saudara karena doa syafaatnya para saksi-saksi imam itu saudara. Saksi-saksi iman itu saudara. Awan saksi itu. Sehingga saudara si jahat itu tidak bisa langsung udah ambil karena dia mau mati kan. Dia pengen saudara. Dia inginkan dia yang hidup itu menelan kematian itu saudara. Supaya apa yang dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Itu mesti digenapi lewat tubuhnya. Saudara, mempelai pria kita yaitu Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia mau mempelainya yang masih hidup ini saudara. Benar-benar juga menelan maut itu saudara. Yaitu dengan dia hidup di dalam kita. Jadi yang menelan maut itu juga dia. Itulah yang menebus perkataan yang kita anggap dalam tanda kutip salah ya. Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Kalau tidak ada perkataan itu, tidak ada kematian, saudara. Sehingga, saudara, dia jadi menyesal sebetulnya. Hatinya pilu oleh karena satu perkataan itu, saudara. Jadi bayangkan bagaimana hati-hatinya Allah berfirman. Lalu bayangkan, dia sudah berfirman. Barang siapa, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan barang siapa yang hidup, akan hidup selama-lamanya. Kenapa perkataan ini gak direnungkan? Kenapa yang lain, yang dari si jahat, yang negatif, yang kurang itu, kenapa itu dibesar-besarkan? Kenapa penyakit dibesar-besarkan? Kenapa virus dibesar-besarkan? Kenapa antikris dibesar-besarkan? Kenapa semua hal yang jahat dari dunia, kenapa itu yang dibesar-besarkan? Dengan mengatakan masih menyembah Tuhan. Kenapa enggak kebenaran? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa kita masih punya kebenaran yang lain? Kenapa kita masih punya jalan sendiri? Tuhanlah jalan. Amin. Jangan punya jalan yang lain. Jangan punya rencana yang lain. Rancanganku atasmu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Saudara harus melihat hidupnya Allah itu makin berlimpah dalam saudara. Haleluya. Amin. Jadi saudara mesti risih kalau misalnya ada hal-hal yang ini menipu saudara. Sehingga saudara gak bersuka cita, gak bersemangat. Tampil sebagai laki-laki. Haleluya. Amin. Terus terang, jangan sembunyikan. Tampilkan dirimu. Kalau dipanggil, ayo muncul di Zoom gitu. Itu baru laki-laki. Haleluya. Jangan bilang aku gak punya uang. Bapakku kaya bilang. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu dong. Saudara, maut sudah ditelan. Katakan amin. Saudara, pegang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi jangan tunggu mati lagi. Haleluya. Yang diinginkan dari kita adalah kita mendampingi dia. Kalau di masa kasih karunia, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau di masa kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita menyertai dia sampai langit baru yang baru. Amin. Haleluya. Kita jadi asistennya dia, saudara. Selama ini, saudara, dia kayak jadi asisten kita. Jangan dibalik, saudara.
Amin. Oh Tuhan, Tuhan memberkati. Gimana? Yang tadi lagu tadi, Mami. Tuhan menyerta memberkati. Terus? Ku yakin Tuhan menyertai burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Terus apa lagi? Lalu terus selalu terus share. Terus umur hidupku. Ayo kita nyanyikan dari awal. Ayo Kak. Semoga. Sebentar ya, kita nyanyikan dulu ya. Musim akan selalu berganti. Musim. Ayo nyanyi, rame-rame. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Kok rendah kali Kak? Segitu Kak? Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menjagaku, helai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke. Wow, itu kan lagunya luar biasa kan? Tapi saudara, kebanyakan lagu kita masih seperti itu. Saudara, perkataan Tuhan itu hidup. Selama ini saudara, kita hanya merasakan penyertaan Tuhan. Dia sertai. Artinya apa saudara? Apa yang kita kerjakan, Dia memberkati. Rencana kita, Dia berkati. Saudara, sudah selesai waktunya. Lihat nih hasilnya nih. Apa yang kamu capai. Memang kamu kaya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kamu itu miskin. Kamu telanjang.
Makanya dia bilang, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dan juga minyak untuk melumas matamu. Supaya tahu nih keadaanmu sekarang, harusnya setiap orang percaya sadar sekian lamanya menjadi orang percaya sudah diizinkan kita menjalani kehidupan kita. Pada kenyataannya kan kita gagal kan, sadarlah maksudnya gitu loh. Sekarang aku sudah datang dan menggantikan hidupmu. Hiduplah setiap saat. Bukan kamu lagi yang hidup, tapi aku yang hidup. Kamu sudah duduk di tahta bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang dia yang hidup, sekarang di dalam kita kembali. Berinkarnasi di dalam kita. Jadi saudara, kata-kata kita mesti berubah. Kita menjadi berbeda. Kita mesti seperti Nuh, pemberita kebenaran. Sekarang kita lihat muncul pemberita-pemberita kebenaran di mana-mana. Tetapi yang terjadi takut dengan dunia ini. Saudara, Nuh pada waktu itu dengan yakin bilang, dunia ini akan runtuh, akan ditenggelamkan selama 120 tahun. Dia tetap memberitakan berita yang menurut orang gila. Saudara, kenapa saudara orang tidak mempercayai bahwa Tuhan sudah datang? Karena selama ini pikiran mereka dikuasai oleh Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Padahal tidak ada ayatnya bilang Tuhan akan datang. Tuhan datang segera. Tak ada pakai will. Dia pakai simple present tense. Dia nggak pakai future tense, saudara. Dia pakai simple present. Present itu sekarang. Makanya dia pakai aku datang segera. Come quickly. Haleluya. Berarti harusnya dari zaman ke zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga ketika dia turun. Dengan ditandainya dengan pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya dia yang bekerja di antara semua orang percaya. Namun para rasul-rasul sebelum kita belum ngeh betul. Sehingga ketika nampaknya pekerjaan mereka rasanya itu berantakan semua. Mereka berpikir mereka gagal. Paulus sudah mendapatkan kita mesti masuk ke perhentian. Ternyata dia tidak benar-benar berhenti juga. Saudara, sudah waktunya apa yang dinubuatkan oleh Paulus. Itu kita sudah alami. Kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Biarkan dia yang bekerja dalam kita. Kalau saudara bekerja di PT saudara, izinkan dia yang bekerja di sana. Itulah yang membuat kita setiap kali duduk di hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita berjaga-jaga adalah supaya jangan kita ini terlalu lancang mengambil pekerjaan Tuhan. Inilah latihan kita. Di sini nampaknya kita seperti orang bodoh. Supaya begini saudara. Kalau kita menjadi pintar, kita nggak sombong dengan kepintaran kita. Kalau kita menjadi kaya, kita tidak berkata ini karena hikmatku, ini karena aku. Ini karena aku sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tidak sama sekali. Sehingga saudara, kita tidak akan menyalahkan ketika Tuhan Yesus. Kenapa dulu Tuhan Yesus? Kenapa dia tidak punya kapal sendiri? Kenapa tidak punya keledai sendiri? Kenapa dia tidak punya rumah sendiri yang lebih besar? Ya maunya dong. Kalau dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala, ya bikin kamar sendiri kayak suruh kayak Petrus sebentar. Panggilkan tukang gitu kan. Bikin kamar di sampingnya gitu kayak gitu kan.
Ini kamar bos ya. Ini kamar guru kita ya. Ini khusus untuk guru, nggak boleh dimasukin sama yang lain. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Tapi bukan berarti ketika sekarang kita jadi seperti itu. Tidak. Dia bilang, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Makanya dia kasih kita gambaran. Di Tembesi Center banyak tempat tinggal gitu loh. Haleluya. Sehingga walaupun seluruh jemaat di bawah anak-anaknya sini bisa ada tempat untuk tempat tinggal, saudara. Untuk menggenapi. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Cuman kata istri saya, wah, papi sih nggak repot, yang repot mami. Wah, ya juga ya. Masa dengerin suara rame-rame ya. Wah, seru memang saudara. Begitu masuk kamar, waduh pengen ini. Anak-anak keluar dulu semua. Papi mau doa, gitu kan. Bayangkan anaknya banyak saudara. Berapa semua sekarang totalnya? 9, 4, 8, 9. Anaknya 9 saudara. Gimana dengan anaknya yang 25 ya? Besok tambah Marvel lagi. Tambah siapa lagi? Esther, Yahbes, siapa lagi? Kita ramekan rumah Bapak. Nah, orang tuanya bisa dong ikut gitu kan, meramekan gitu kan. Haleluya. Saudara, kehidupan kita berjalan terus. Lihat ya, hasilnya apa yang dia inginkan. Semua kita benar-benar merasakan Allah sangat nyata. Amin. Supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Jadi orang melihat Allah itu nyata di dalam kita. Suatu saat akan keluar dari mulut kita. Aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Sebetulnya dari sekarang saudara mulai berfirman. Supaya apa? Firman itu makin lama makin kuat. Makin kuat. Karena firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kepolosan hati saudara mempercayai perkataan itu. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Maka itu akan jadi. Karena targetnya itu. Sejak dari semula, sebelum dijadikan segala sesuatu, dia menghendaki supaya kita semua sama seperti anaknya. Yaitu sang firman. Amin saudara. Itu targetnya. Bagaimana supaya itu terjadi? Yaitu firman-Nya itu kita terima. Amin. Kita hanya berkata begini, seperti Maria, jadilah kepadaku. Jangan bilang lagi begini, oh aku tidak layak. Jangan saudara. Itu namanya sombong saudara. Itu namanya kita menganggap diri kita bisa. Diri kita ini enggak bisa saudara. Hanya Dia yang bisa melakukannya. Haleluya. Saya berdoa saudara, separuh dari 1 tahun ini saudara, dari pertemuan kita saudara, harusnya saudara, paradigma atau kerangka berpikir kita mulai berdiri. Bait sucinya mulai dibangun. Amin saudara. Dibangun, kita sedang membangun di atasnya. Puncak daripada segala bangunan ini. Dari generasi ke generasi. Kita bersuka cita bersama-sama. Sorga dan bumi bersuka cita bersama-sama. Amin. Memang saudara dikatakan saudara, kepada yang tinggal di bumi, itu celaka saudara. Tubuh kita ini masih bagian dari bumi. Amin. Tetapi ketika kita menerima sorga itu datang di bumi ini bersatu, kita melihat pemulihan segala sesuatu. Maka ketika dia datang dengan segala kemegahannya. Kita bukan di orang-orang yang menantikan,
Tapi kita adalah orang-orang yang turun bersama dengan kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Itu perbedaannya, saudara. Saudara mau ada di mana? Ada di bumi yang menanti-nantikan atau bersama dengan orang-orang kudus yang turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kedatangan kedua kali, penghabisan, menghukum segala sesuatu. Amin. Haleluya. Jadi saudara, apapun berita di luar saudara, perkataan apapun, jangan sedikit pun saudara membuat iman saudara lengah, lemah. Apapun yang terjadi, Tuhan pencipta segala sesuatu yang tinggal di sini, yang menjelma di sini. Tidak perlu takut dengan semua itu. Haleluya. Segala kebohongan-kebohongan yang coba ditunjukkan iblis, kita nggak tahu. Mungkin entah tubuh kita serusak apapun, mungkin dari dulu kita nggak sadar, saudara. Tapi percayalah, saudara, firman menyembuhkan semua itu, saudara. Amin, saudara. Baik, kita akhiri dengan lagu yang tadi. Ayo, lagu yang tadi, Kak. Naik satu ini. Ayo, singernya. Pakai mic-nya. Oh, nggak usah ya, nggak usah. Situ aja, rame-rame. Oke. Ayo, Kak, cepat. Ayo bikin. Musim. Apa? Berganti. Udah ini kan? Tuhan abadi. Tetap memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa. Amin, saudara. Dia sangat nyata. Dia membangkitkan semangat. Dia bertempik sorak, saudara. Haleluya. Bersukacitalah, kata Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akhiri persekutuan kita. Kita lanjutkan besok pagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang berbicara bagi kami, yang mengajari kami, yang menyingkapkan segala sesuatu bagi kami. Kami sangat bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami boleh memperoleh hidup yang sesungguhnya. Dan kami boleh merasakan Engkau benar-benar nyata hidup di dalam kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, kiranya Roh Kudus dicurahkan sekali lagi untuk menolong setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pekerjaan-Mu sangat nyata di tengah-tengah kami. Ini hidup kami serahkan istirahat kami malam hari ini, supaya kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami beristirahat di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Seluruh umat Tuhan, seluruh keluarga kami, siapapun orang-orang yang pernah bersama dengan kami alirkan kasih Allah yang berlimpah-limpah bagi setiap mereka. Biarlah kiranya sungai kehidupan itu mengalir dari tahta-Mu, mengalir bagi seluruh tempat di mana kami tinggal hari ini. Bahkan bagi seluruh keluarga kami. Semua saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini di radio, kami juga yang ikut di Zoom ini. Turunlah kiranya damai sejahtera yang makin meningkat, berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami bersyukur segala kemuliaan layak kami kembalikan kepada Engkau. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.